Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Deden Agil di Lampung ya. Deden Agil di Lampung yang bertanya, "Dok, apakah ada obat untuk fistel?" Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Deden Agil di Lampung, silahkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight by Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Kembali kepada Deden Agil di Lampung. Apakah ada obat untuk fistel ya? Kita tahu apakah fistel itu? Fistel adalah suatu saluran yang menghubungkan dua permukaan ruangan ya. Misalnya pada hal ini adalah suatu celah atau lorong yang menghubungkan dari rongga anus ke rongga udara luar di tepi permukaan anus kita ya. Penyebabnya apa? Yaitu infeksi kriptoglanduler ya. Kita tahu ada kriptoglanduler di dalam anus ya, di daerah linea dentata atau linea pectinea, batas antara kulit dan selaput lendir ya. Kalau ini kulit masuk ke dalam anus kita, itu ada batasnya. Seperti bibir kita ini ya, kulit dan selaput lendir yang merah ini. Pada batas itu dia ada seperti bentukan seperti gigi. Namanya linea dentata atau linea pectinea, di mana di dalam cekungan-cekungan atau kripte-kripte itu ada kelenjar. Infeksi kelenjar kriptoglanduler ini penyebab utama terjadinya fistel di anus kita. Penyebab kedua bisa karena radang usus besar yang kita sebut Crohn disease, radang usus besar ya. Yang ketiga bisa karena TBC, infeksi TBC. Kita tahu TBC ada di mana-mana ya, terutama yang kita kenal kan paru, tetapi bisa di mana-mana di seluruh tubuh kita. Khususnya pada kasus ini adalah di anus kita ya, namanya fistel karena TBC. Bisa juga karena orang-orang yang menderita infeksi HIV itu mudah terjadi juga fistel. Bahkan juga kalau orang menderita kanker di kolorektal bisa terjadi juga fistel. Itulah fistel perianal. Penyebab kebanyakannya adalah kriptoglanduler. Nah, kalau ini sudah terjadi fistel, itu seperti telinga yang ditindik ya. Salurannya terbentuk begitu dan harus diangkat salurannya untuk ditutup. Nah, cara menutupnya atau mengangkatnya itu macam-macam ya. Ada fistulotomi, ada laser, ada juga salurannya diikat ya loh. Yang penting adalah pembukaan dalam dan pembukaan luarnya itu harus ditangani ya. Infeksinya juga harus diselesaikan ya. Jadi apakah ada obat untuk fistel? Tidak ada ya. Kalau sudah terjadi fistel, tindakannya adalah operasi. Operasinya bermacam-macam, mulai dari yang simple sampai yang radikal. Tetapi tujuannya adalah menyelesaikan sumber infeksi, menyelesaikan lorongnya, tetapi tetap mempertahankan fungsi dari klep otot untuk menahan BAB kita, baik otot klep dalam maupun terutama otot klep luar. Sehingga pemeriksaan MRI sebelum tindakan operasi itu paling penting untuk melakukan mapping ya, Deden Agil ya. Sehingga tindakannya itu tidak berlebihan, tidak kekurangan, dan cukup supaya tidak terjadi kekambuhan, sekaligus juga mempertahankan fungsi menahan BAB kita. Itu yang menjadi sulit bagi penanganan fistel ini. Jadi apakah fistel bisa diobati dengan obat? Kalau sudah terbentuk fistel ya tidak ya. Kira-kira itu yang saya bisa jawab. Deden Agil di Lampung. Bagi teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight by Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi.